Tarbiyah Ramadan, tarbiyah itu apa? Tarbiyah itu ya pendidikan, ya gemblengan. Kalau kaitannya dengan pelatihan nggak bisa, tapi tepatnya adalah didikan Ramadan itu. Ramadan itu mendidik kita aja. Mendidik kita apa? Kita ambil dari, yaitu nasihat ungkapan dari Ibnu Jauzi. Nah, ada dua nih. Ada Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ada Ibnu Jauzi. Ini beda orang. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauzi ini adalah beliau pakar qalbu, pakar hati. Ya, maka banyak sekali kitab-kitabnya juga kaitannya dengan masalah hati. Ya, kenapa kok orang ini susah menerima hidayah? Karena ada kesombongan dalam dirinya. Kenapa? Karena ada ujub pada dirinya. Karena dia memang ingkar, menolak. Kaitannya banyak kitabnya. Nah, kalau Ibnu Jauzi, beliau adalah lebih penekanannya kepada tibun nabawi. Ya, jadi kesehatan, ya, seperti gangguan jin, ya, kaitannya dengan fisik. Kenapa? Karena memang al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Singkatnya begini, saya bahasanya nggak hafal, tapi saya simpulkan begini. Coba kalian perhatikan perlombaan pacuan kuda. Perlombaan pacuan kuda itu atau lomba kuda itu, semakin akhir menjelang titik finish, maka semakin bersungguh-sungguh. Hai kalian, jangan sampai kalian kalah dengan seekor kuda. Maksudnya apa? Begitulah kita mestinya ketika menjelang akhir-akhir Ramadan, mestinya bukan mengendor, tapi malah bersungguh-sungguh dan meningkat. Ya. Saya ilustrasikan. Jadi pemacu kuda, penunggang kuda, dan kuda yang ditunggangin untuk menuju titik finish itu dipacu dengan betul-betul untuk mendapatkan finish yang terbaik. Ya, maka jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang Siapa yang mau terakhir tadi? Yang terbaik ya. Kalau mau terakhir silakan loh ya. Ya. Gimana Bu? Mau terakhir yang terbaik? Alhamdulillah. Kalau yang terakhir silakan loh ya. Saya nggak ikutan loh itu ya. Jadi jadikanlah Ramadan. Gimana? Kurang beberapa hari. Kemarin kita kurangnya apa? Oh, saya kurang baca Quran. Maksimalkan baca Qurannya. Saya kok infak sedekahnya kemarin ini belum istimewa. Istimewakan menjelang akhir ini. Kemarin sholawat Nabi saya kurang banyak. Doa zikir saya belum banyak. Mendoakan orang lain juga belum banyak. Padahal kan salah satu amalan diantaranya meningkatkan ibadah. Perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, sholawat Nabi, dan mendoakan orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking buahnya atau saking sedikitnya? Masya Allah, ya Allah karim, ya karim. Karena saya menemukan orang yang lagi marah itu nggak pasti dia dalam keadaan tidak berzikir. Dan orang yang lagi berzikir nggak mungkin marah deh ya. Oh iya Bu, mau nanya, biasanya suka marah-marah itu ibu-ibu atau mama? Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Kalau yang suka berdusta biasanya suami atau istri? Mau bilang suami, suaminya ada di sini. Mau bilang istri juga, istrinya ada di sini. Kalau bilang dua-duanya parah banget. Baik ya. Dan itu termasuk yang harus kita bakar di bulan Ramadan ini tentunya. Nah, jadi gambaran dari Ibnu Jauzi tadi betul-betul memotivasi kita. Mana yang kurang, lengkapi.
Mana yang belum maksimal, maksimalkan. Mana yang belum, lakukan. Ya. Karena orang yang beriman itu memang terus termotivasi dalam kebaikan. Seperti dalam ungkapan, berpacu dalam ibadah. Berpacu dalam ibadah. Ya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di banyak kebaikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, Ramadan ini adalah mendidik kita, mentarbiyah kita. Apa? Agar kita sabar terhadap segala ujian, cobaan yang tidak menyenangkan. Ya, ini yang pertama. Agar kita sabar dalam menghadapi semua ujian yang tidak menyenangkan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang bodoh, mohon maaf Bapak Ibu. Ada orang punya masalah dengan orang. Suami punya masalah dengan istri, istri punya masalah dengan suaminya, anak punya masalah dengan orang tuanya, orang tua punya masalah dengan anaknya, kakak beradik ada masalah, bertetangga punya masalah. Intinya dia punya masalah dengan manusia. Tetapi yang dia tinggalkan Allah. Bodoh atau bodoh banget? Dia punya masalah dengan manusia. Kok yang ditinggalkan Allah? Ngapain saya sholat? Ngapain saya infak sedekah? Ngapain saya baca Quran? Hidup saya berantakan begini. Pasangan hidup saya nggak sayang. Teman juga nggak baik. Nah, ini kan bodoh. Punya masalah dengan manusia, kok yang ditinggalkan Allah? Mestinya dia semakin mendekat diri kepada Allah. Karena salah satu bentuk kesabaran itu bukan berdiam diri, tapi dengan ikhlas menerima ketentuan takdir Allah dan tetap bersemangat mencari solusi jalan keluar yang terbaik. Itu namanya sabar. Ya. Jangan diem aja, aku sabar. Oh, enggak sabar. Ya. Suaminya nikah lagi. Buatin kopi dicampurin dengan doa. Wah, bilang racun ya enggak enak. Dengan doa, maksudnya biar menjadi rupiah, biar menjadi. Tidak, insyaallah enggak lah itu ya. Saya lihat bapak-bapak sini soleh semua kok insyaallah ya. Insyaallah. Di sini enggak tahu ya, saya di luar enggak tahu saya. Tapi selama saya lihat kok di sini kok wajahnya soleh-soleh gitu insyaallah. Baik. Jadi sabar itu Masya Allah. Ketika orang memahami sabar, ayatnya banyak sekali. Ada berapa ayat tentang sabar? Kayaknya belum pernah hitung deh ini. Kalau di tempat lain saya tanya, ada berapa ayat tentang sabar? Malah jawabnya rumusnya gini, Ustadz, kalau kami sudah tahu nggak ngundang Ustadz. Jadi ayat tentang sabar ada yang mengatakan 96, tapi ada lagi yang mengatakan 104. Nah, saya belum cek dua-duanya ini. Ya. Kalau ngecek itu berarti nanti lihat. Karena kadang-kadang hanya informasi sekian, ada nggak dalam Qur'annya itu, cara gitu. Tapi kalau innallaha ma'as sabirin, Bapak Ibu mesti hafal. Ayat tentang sabar cukup diwakili dengan surat Ali Imran ayat yang terakhir, ayat yang ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Suruh sabar, kuatkan kesabaran kalian dan tetap berjaga diri di negeri perbatasan. Itu dalam kondisi peperangan. Tidak dalam kondisi peperangan gimana? Mawas diri. Ya, mawas diri itu dari hasutan bisikan syaitan. Nah, itu kayaknya dengan sabar dan bertakwalah kalian kepada Allah sesungguhnya agar kalian diberi kemenangan, keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu lihat
ayat di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-10, intinya sabar itu tidak ada batasnya. Makanya kalau ada orang bilang sudah habis kesabaranku, setan yang bertepuk tangan. Ya. Nah seperti tadi, punya masalah dengan manusia, malah yang ditinggalkan Allah. Makanya ada benar juga ungkapan itu. Apa itu? Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, salahmu sendiri malah menjauh. Na'udzubillah min. Baik. Yang kedua, Ramadan ini mentarbiah kita, ngedidik kita agar apa? Yang kedua adalah yaitu agar kita pandai mensyukuri nikmat karunia dari Allah. Ayatnya Bapak Ibu mesti ngerti. La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku kata Allah, maka Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Kata Nabi, kalau kalian diberi kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Tapi kalau di ujian yang tidak menyenangkan, bersabar. Maksudnya begitu. Nah, saya tanya ini, Bapak Ibu pingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Sebelumnya, kalau sabar itu Bapak Ibu banyak dengan hal-hal yang gak enak. Yang sakit, yang jatuh, yang ketipu, yang dizalimi. Ada aja masalah yang kurang-kurang enak deh. Tapi kalau syukur tuh kaitannya dengan hal-hal yang memang fasilitas Allah mudahkan. Punya kendaraan, punya ini, punya itu. Pokoknya lebih banyak hal yang mudah. Nah, sekali lagi pertanyaan saya, Bapak Ibu jamaah sekalian, pingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Dengan jalan sabar atau syukur? Syukur berarti nggak sabar. Oh sabar berarti nggak syukur. Gimana dua-duanya? Sekali lagi, Bapak Ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Yang penting kita masuk surga. Apakah yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah sabar, atau yang kita lakukan ini dinilai syukur? Maka betul, yang sabar disayangi, dicintai oleh Allah, yang syukur ditambah berkah hidupnya. Amin. Bu, boleh nih masukkan status, jadikan status apa? Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tak bertepi sampai mati. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tak bertepi sampai mati. Masya Allah. Yang kedua ya. Nah, cuman ayat tentang syukur yang ada dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-147 itu jarang diurai atau jarang disebut. Itu ayat tentang syukur, jaminan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Tidaklah, ini jaminan dari Allah, tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah. Ada satu hal yang menarik. Sahabat Miqdad bin Al-Aswad kalau nggak salah berdoa. Doanya ini dibilang unik-unik. Nggak ada kayaknya nampak bahasa doa, nampak sekilas kayaknya nggak. Doanya apa? Ya Allah, masukkanlah aku tergolong hambamu yang sedikit. Kan kesannya nggak ada. Apa ini maksudnya? Ya Allah, golongkanlah aku, masukkanlah aku dalam golongan hambamu yang sedikit. Umar bin Khattab bertanya pada waktu itu, "Dua sahabat, kok kamu doanya begitu?" Maka beliau jawab, "Ya, karena aku ingat firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur." Surat Saba, surat yang ke-34, ayat yang ke-13. Dan
sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita ilmunya apa? Jadi doa itu boleh jadi lafadznya umum, tapi kita punya maksud itu, gitu loh. Ya, itu maksudnya. Kan ini coba, nggak ada kata-kata syukurnya kan? Tapi ada kaitannya dengan ayat sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Nah, jadi doa itu yang penting Bapak Ibu asalkan isinya baik, benar, menarik, boleh kita baca. Cuman satu hal catatannya, kalau itu doa bukan dari Nabi walaupun baik, jangan katakan dari Nabi. Karena nanti malah berdusta. Ya, ini doa yang baik gitu saja. Ya, tapi kalau dari Nabi kita katakan dari Nabi ya. Nah, cuman doa itu yang nggak boleh adalah doa disingkat-singkat. Nah, ini nggak boleh. Doa itu harus jelas, nggak boleh disingkat-singkat. Contohnya gimana Bapak Ibu doa yang disingkat-singkat? Ya Allah, Kau tahu yang ku mau. Nah, singkat banget. Besoknya dia doa, ya Allah doa saya idem kayak yang kemarin. Oh, salah. Ini namanya nggak niat ini. Dan satu hal kaitannya rahasia doa, hatta mungkinun, sampai kita betul-betul yakin Allah akan kabulkan. Nah, nanti kaitannya dengan bahasa doa tersendiri. Ya, jadi doa itu kalau kita nggak yakin ya sudah ghafil, lalai. Apalagi nggak ngerti yang diminta. Oh, kamu tadi kok kayaknya khusyuk kali. Amin, 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 amin. Apa tadi? Amin. Nah, jadi minta ya. Ini diantaranya. Sering saya sampaikan di sini. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Amin. Kata doa yang saya sampaikan, ya Allah ya arhamar rahimin. Semangat. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, baru 2 poin. Sebelum saya lanjutkan poin yang ketiga, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari Bapak atau Ibu. Dari Ibu, silakan Pak, monggo. mengenai tadi satu yang lahat. Ya, ya. Itu yang baru. Kalau ditutup gimana dengan jenazah yang lama? Baik. Jadi itu termasuk di dalam ya, maksudnya satu liang boleh untuk beberapa mayat itu begitu Pak ya. Nah, jadi kalau di Timur Tengah sana ya, itu kalau nggak salah itu kalau pemakaman yang pertama itu biasanya lebih dalam. Ya. Sehingga ketika nanti mau ditumpuk itu nggak ganggu yang bawah. Jadi atasnya atau agak melebar. Nah, jadi itu yang dimaksudkan tumpuk itu, jadi nggak berbarengan itu. Itu yang dimaksudkan seperti itu, Pak. Allah a'lam bishawab. Ya. Iya, Ibu, silakan. Silakan dari Ibu, ya, monggo. J. Satu liang itu harus satu rukun atau tidak? Ya, baik. Yang kedua boleh nggak misalnya suami istri atau dengan adik tapi perempuan dan laki-laki? Baik, ya, baik ya. Yang pertama kaitannya sangat ditekankan kalau bisa satu liang itu yang saudara sewaris. Ya.
Kalau saudara sewaris itu kan bisa urutannya suami, istri, anak, kakek, nenek. Nah, satu darah satu waris. Kalau ipar nggak termasuk kan? Nah, itu yang pertama. Ada yang kedua, kecuali memang kondisi yang sangat terpaksa. Nah, memang diperbolehkan. Makanya terpaksa itu tetap tadi tuh mestinya pembuat makam itu agak dalam atau agak melebar begitu. Tapi saya lebih cenderung ambil yang pertama, yaitu yang ditumpuk tadi adalah yang saudara sewaris atau sesama saudara muslim tapi sama jenis. Kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan. Jadi nggak boleh dengan ipar, nggak boleh dengan ya yang bisa menikahi dan dinikahi. Tetap itu diberlakukan seperti halnya dia ketika masih hidup. Nah, itu lebih selamat bagi diri kita mengambil sikap tadi, yang sedarah dan yang sewaris. Atau yang sesama tadi. Dia wanita muslimah, ada lagi makaman, udah dimakamkan aja di kuburan mamaku misalkan. Itu boleh. Sama-sama muslimah. Dulu ada beberapa sahabat, bukan sahabat ya, para ulama, diantaranya begini, berwasiat kepada istrinya, ya, kalau aku nanti meninggal, tolong ya dimakamkan aku di pemakaman ahli sholat, orang yang betul-betul mendirikan sholat. Nah, jadi di antara mereka ya sudah kenal gini, jamaah gini, ya. Jadi mereka biasa, sayangku, nanti aku kalau meninggal, ya, kemudian meninggal nih saudaraku, teman kita ini, bolehlah. Itu ada di antara mereka tadi sudah membicarakan seperti itu. Tapi yang ditekankan ahli sholatnya. Jadi ada ini orangnya ahli sholat itu minimal 2 dilihatnya, Jumat sama jamaahnya. Ya, Jumatan tidak pernah kelihatan. Sholat wajibnya tidak pernah kelihatan. Malah kalau dengar azan kaget misalnya. Kan macam mana nih? Ya. Jadi itu ya jawabannya. Allah alam bisawab. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Ada Bu mau tanya? Oh ya, baik. Grup anggrek, mawar melati, cempaka, grup Kamboja yang rumahnya dekat kuburan siapa? Silakan kalau mau bertanya. Baik, yang selanjutnya yang ketiga. Tarbiyah Ramadan. Ramadan ini ngedidik kita apa? Ya. Yang ketiga adalah ini, agar kita agar kita yaitu ini saatnya lagi mikir. Ya. Jadi yang ketiga adalah agar kita berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Ramadan ini ngedidik kita agar akhlak kita baik. Coba, misalkan naik motor atau mau serempetan aja paling. Coba kalau nggak Ramadan, panjanglah cerita. Nah, saya tanya nih, bapak lagi nyantai, ibu lagi nyantai naik motor atau naik mobil ke dalam, ngepot, hampir nyerempet. Ya, lagi mobil ngakil, bapak bilangnya apa? Ibu bilang apa? Habis istighfar? Astagfirullahaladzim. Saya doakan ya Allah, berikanlah kelancaran orang itu, selamatkan dia ya Allah, ketemu dengan keluarganya ya Allah. Jarang yang gitu. Tapi Ramadan relatifnya astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi Ramadan ini betul-betul mengajarkan kita akhlak yang baik. Bahkan Nabi sampai